awal pandemi 2020, Yayasan Rumpun Nurani punya program Nurani Bergerak Tanggap COVID yang memfokuskan kepada kelompok berisiko dan kelompok rentan. Pilihan kami jatuh pada pekerja kesehatan, rumah sakit, dan kemudian lansia, dan juga street vendor atau pedagang di pariwisata Pantai Gunung Kidul. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat bahwa sasaran kepada lansia ini menjadi sangat penting karena selain rentan juga paling beresiko. Dan ketika saat ini kita berharap bahwa lansia itu tidak mengurangi mobilitas, sehingga mengurangi perjalanan ke fasilitas kesehatan. Dan dengan pendampingan lewat relawan kesehatan ini harapannya akan tetap memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan monitor kesehatan lansia. Kita berharap dari 58 rekan relawan kesehatan yang kita latih bersama para fasilitator, mereka akan terus melakukan kunjungan rumah kepada para lansia dan juga memberikan perhatian dan kepedulian begitu. Dan dengan 250 lansia di awal ini, kami tetap berharap supaya ini bisa terus bergulir dan semakin banyak nanti lansia yang akan menerima bantuan, menerima pendampingan dari kegiatan relawan kesehatan ini. Jadi program ini adalah program pelatihan ya, pendampingan untuk rekan, kita sebutnya rekan atau relawan kesehatan sejumlah kurang lebih 57 sampai 58 gitu rekan. Nah, kegiatan ini pendampingan program sebenarnya ya. Jadi ada pelatihan yang pertama dilakukan secara online melalui Zoom begitu. Kita adakan 2 judul begitu ya. Yang pertama adalah tentang kegawat daruratan diisi oleh seorang dokter spesialisnya ke dalam konsultan geriatri, dan yang kedua tentang manajemen gizi oleh ahli gizi rumah sakit. Setelah itu, teman-teman rekan juga mendapatkan pendampingan berupa kulwab begitu selama kurang lebih 10 hari. Itu mereka mendapatkan tambahan pengetahuan tentang penggunaan alat-alat kesehatan serta cara interpretasi begitu dan edukasinya. Interpretasi itu cara membacanya ya. Jadi dari angka-angka tersebut hasilnya apa sih? Apakah normal atau tidak gitu. Dan setelah itu terakhir selama 2 hari itu rekan mendapatkan pelatihan penggunaan alat kesehatan begitu. Jadi prakteknya ya, sebelumnya kan teorinya, dan hari terakhir ada prakteknya, bertemu langsung dengan fasilitator. Nah, untuk yang tadi yang acara yang pendampingan dengan kulwab itu dipandu oleh fasilitator kami, ada sebanyak 5 orang, ada 1 perawat dan 4 dokter. Program ini bagus sekali ya, apalagi ketika tidak hanya di DIY saja. Ini kan tadi kemarin masih hanya di sekitar DIY saja, apalagi ketika bisa disebarluaskan ke daerah-daerah yang lain begitu. Jadi kemanfaatannya bisa lebih luas dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di DIY saja. Alhamdulillah saya merasa ini sudah sangat baik ya, karena tadi benar-benar praktek dengan alat. Saya yang tidak bisa apa-apa akhirnya bisa dan lebih berani untuk ya terjun langsung. Selama ini kan sekolah lansia di tempat saya itu hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Jadi kalau tenaga kesehatannya tidak datang, kami tidak memeriksa kesehatan. Nah, seperti itu, dengan adanya pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena saya mungkin bisa menularkan ke teman-teman saya yang lain sehingga fasilitator untuk lansia itu lebih banyak.
alhamdulillah mantap, senang, jadi tahu kelemahan saya itu, kesehatan saya itu tahu, dan ada apa, harus makan banyak sayur, banyak olahraga, makan banyak buah, mengurangi makan makanan yang berlemak. Kami merasa ini wujud tanda kasih sayang kita sebagai yang muda begitu, dan rasa terima kasih kepada lansia yang sudah memberikan banyak kontribusi kehidupan mereka pada kita. Salah satu cara adalah mengunjungi mereka, kemudian memperhatikan kesehatannya, dan harapannya itu akan memberikan satu kebahagiaan baik buat kita maupun buat para lansia. Kami berharap dengan program ini banyak lansia yang kesehatannya lebih terpantau ya, karena kondisi pandemi itu kan banyak lansia yang khawatir dan merasa takut untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi harapannya setelah program ini banyak rekan-rekan yang mengetahui bisa menularkan ilmunya kepada rekan-rekan lainnya, kemudian bisa banyak lansia mendapatkan banyak lansia yang terpantau kesehatannya gitu, agar lansia bisa staman gitu ya, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes. Saya pokoknya senang lah gitu, pokoknya ya, jadi kelemahan saya jadi ketahuan gitu, jadi melihat dokter, melihat itu jadi rasanya itu gembira, senang, jadi pokoknya cedera itu masih itulah bagus pokoknya gini. Saya melihat bahwa di lingkungan saya, khususnya di Kedumpoh, di Gunung Kidul itu banyak lansia-lansia Mas yang belum tersentuh di bidang kesehatannya, sehingga saya gabung di relawan ini. Saya merasa lansia itu kurang perhatian di keluarganya. Oleh karena itu, dengan saya bisa memberi apa yang saya punya, mereka itu jadi bermanfaat di masyarakat dan bisa lebih mandiri untuk mengurus dirinya sendiri dari kesehatan, dari sosial, dari lingkungan, semuanya dia bisa lebih mandiri. Pendampingan saya khususnya pribadi mendampingi lansia seperti itu. Ingin menjadi pendamping lansia, apalagi akses informasi bagi lansia, apalagi saya terutama tinggal di kampung ya, akses terhadap informasi bagi lansia di kampung kan masih agak kurang begitu, jadi sangat membantu sekali. Makanya saya sangat tertarik ketika diminta untuk menjadi relawan kesehatan begitu ya. Saya sendiri bisa bermanfaat untuk saya, tapi juga memberikan kemanfaatan bagi lansia di sekitar saya. Ada semangat tersendiri untuk lebih mendekati para lansia yang ada di lingkungan saya. Lebih mengenal tentang lansia, lebih mengenal tentang kesehatan, apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh lansia, juga untuk pribadi sendiri. Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Diberi pengetahuan-pengetahuan dasar terkait dengan kesehatan, kemudian juga resiko-resiko penyakit dan sebagainya, kemudian juga cek kesehatan atau mungkin kesehatan yang biasanya selama ini mungkin hanya sangat sulit diakses begitu ya, harus ke puskesmas atau mungkin juga ke vaskes tertentu begitu ya. Dengan pelatihan ini tentu saja bisa membantu lansia begitu, mereka tidak harus jauh-jauh mungkin ke puskesmas atau mungkin juga ke apotek dan sebagainya begitu untuk misalnya pengecekan gula darah dan sebagainya itu. Dan saya juga bisa memberikan sedikit pengetahuan lah, paling tidak mengingatkan lansia untuk aware terhadap kesehatan mereka.
pelatihan seperti ini sangat kami harapkan. Jadi kalau bisa ini bukan hanya sekali saja dalam pelatihan ini, tapi ada pelatihan-pelatihan lanjutan untuk kami tentunya. Saya harap ini terus berkesinambungan, konsisten, jadi dia tetap tidak hanya sampai di sini, tetapi berikutnya itu ada program-program lain yang benar-benar bisa lansia itu merasa diperhatikan lebih detail, dan adanya pendampingan untuk kami sebagai fasilitator lansia. Mungkin kami ini kan fasilitatornya dari masyarakat umum, bukan dari tenaga kesehatan. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kami kuasai untuk mendampingi lansia. Nah, harapan kami rekan bisa mendampingi kami sebagai PJ, penanggung jawab setiap SALSA, memantau kesehatan lansia. Seperti itu, memantau kesehatan baik dari kesehatan fisik maupun non fisik ya, untuk psikologi dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan ini bagus ya ketika bisa dilakukan secara rutin. Jadi kami bisa mengupdate informasi bagi kami dan juga bisa menyebarkan kepada lansia yang kami bina begitu. Jadi tidak hanya kalau bisa tidak hanya sekali ini, tapi bisa berkesinambungan.